Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 6E yang beranggotakan Nurul Wafa, Nur Afifatul Sakiyah, dan Diki Laksono akan menjelaskan materi graf Euler dan graf Hamilton pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Miss Nurul Fitra Khairani SPD MPD. Nah, yang pertama ada graf Euler. Di dalam graf Euler ini ada lintasan Euler, ialah lintasan yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali. Selanjutnya ada sirkuit Euler, ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali dan kembali ke asal hingga membentuk lintasan tertutup. Nah, di sini ada perbedaan antara lintasan dan sirkuit, di mana lintasan itu tidak kembali ke asal, sementara sirkuit dia lintasannya akan kembali ke asal sehingga membentuk lintasan tertutup. Selanjutnya ada jenis-jenis graf Euler. Yang pertama ada graf semi Euler. Graf semi Euler ialah graf yang hanya memiliki lintasan Euler. Selanjutnya ada graf Euler, yaitu graf yang memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Untuk lebih memahami materi graf Euler, kita bisa perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini ada graf A. Jika kita buat lintasan dari graf A, yaitu 3, 1, 2, 3, 4, dan 1. Nah, lintasan pada Euler graf A ini, karena kita mulai dari 3 dan berakhir di 1, maka graf ini disebut sebagai graf semi Euler karena hanya memiliki lintasan Euler saja. Nah, selanjutnya ada graf B. Di sini kita mulai lintasan dari 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3, dan 5, dimana lintasan Euler pada graf B ini kita mulai dari 1 dan berakhir di 5, maka graf B sama seperti graf A, yaitu graf semi Euler karena hanya memiliki lintasan Euler saja. Selanjutnya ada graf C. Jika kita mulai lintasan dari 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, dan 1, maka graf C ini dia memiliki sirkuit Euler pada graf C karena ketika kita mulai lintasan dari 1, lintasan tersebut akan berakhir di 1, maka graf C disebut sebagai graf Euler karena graf C memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler. Nah, selanjutnya ada graf D. Graf D ini sama seperti graf C, memiliki sirkuit Euler pada graf D karena ketika kita mulai lintasan dari A, lintasan tersebut akan berakhir di A. Nah, maka graf D merupakan graf Euler. Nah, di sini ada graf E dan graf F. Nah, kita perhatikan graf E. Jika kita mulai lintasan dari 1, 2, 5, 3, 2, nah maka lintasan tersebut akan kembali lagi ke 5 atau kembali lagi ke 1. Maka graf E dan graf F ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler karena tadi pengertian lintasan Euler sendiri yaitu lintasan yang melalui tiap sisi dalam graf tepat satu kali, sementara pada graf E lintasan akan melintas 2 kali pada sisi graf. Begitupun dengan graf F. Nah, maka bukan graf semi Euler ataupun graf Euler. Nah, selanjutnya ada teorema. Ada teorema 1, yaitu graf terhubung G tak berarah paling sedikit
dengan dua titik atau vertex mempunyai sirkuit Euler jika dan hanya jika titik-titik tersebut berderajat genap. Selanjutnya ada teorema 2. Sebuah graf terhubung tak berarah yang memiliki lintasan Euler tetapi tidak memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut tepat mempunyai dua titik yang berderajat ganjil. Nah, teorema 3. Graf berarah G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung pada setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua titik. Yang pertama memiliki derajat masuk satu lebih banyak daripada digit keluarnya, dan titik yang kedua memiliki derajat keluar satu lebih banyak daripada derajat masuknya. Sedangkan graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung pada setiap titik memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Selanjutnya ada contoh-contoh. Yang pertama ada graf A. Nah, dari graf A jika kita mulai dari A, kemudian ke G, ke C, ke B, dari B ke G, kemudian ke E, D, F, dan akan kembali lagi ke A. Maka graf A tersebut disebut sebagai graf berarah Euler karena tadi dia memiliki lintasan Euler dan sirkuit Euler, kemudian lintasannya itu berarah. Selanjutnya ada graf B. Nah, jika kita mulai dari D, maka dari D ke A, kemudian ke B, dari B ke D, dari D ke C, dan dari C akan ke B. Nah, graf B disebut sebagai graf berarah semi Euler karena walaupun dia lintasannya berarah, tapi graf B ini tidak memiliki sirkuit Euler, maka disebut sebagai graf berarah semi Euler. Nah, selanjutnya ada graf C. Graf C ini bukan graf berarah, bukan Euler maupun semi Euler. Di sini memang dia lintasannya terarah, tapi dia bukan merupakan Euler dan semi Euler. Nah, materi kedua ada graf Hamilton. Nah, asal-usul graf Hamilton ini, Sir William Hamilton pada tahun 1859 menciptakan sebuah permainan dodecahedron yang ditawarkan pada pabrik mainan di Dublin. Permainan tersebut terdiri dari 12 pentagonal dan ada 20 titik sudut. Setiap titik sudut diberi nama ibu kota di setiap negara. Permainan ini membentuk perjalanan keliling dunia yang mengunjungi setiap ibu kota negara tepat satu kali dan kembali ke kota asal. Bagaimana lintasannya? Nah, di sini permainan tadi ini disebut sebagai dodecahedron Hamilton. Namun, jika gambar tersebut dibuat dalam bentuk graf, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini merupakan graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Pada graf Hamilton terdapat lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton juga, sama seperti graf Euler. Akan tetapi perbedaannya, jika Euler tadi lebih berhubungan dengan sisi, sementara Hamilton lebih berhubungan pada simpul atau titik. Nah, lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali atau lintasan Hamilton yang tertutup. Nah, di dalam graf Hamilton juga terdapat dua jenis. Ada graf Hamilton, ada graf semi Hamilton, di mana graf Hamilton ini merupakan graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Sedangkan
graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut sebagai graf semi Hamilton. Selanjutnya kita ke contoh. Sini terdapat 3 graf. Kita akan melihat satu persatu dari graf A, B, dan C. Yang pertama, graf A. Nah, jika kita buat lintasan dalam graf A, maka graf A ini memiliki lintasan Hamilton, di mana jika kita mulai dari simpul 1, kemudian ke simpul 3, simpul 2, 1, dan akan berakhir di simpul 4. Maka graf ini disebut sebagai graf semi Hamilton karena hanya memiliki lintasan saja. Begitupun dengan graf B. Jika kita mulai dari simpul 1, kemudian ke simpul 2, simpul 3, 1, 4, dan berakhir di 3. Maka graf B ini juga sama, hanya memiliki lintasan Hamilton saja. Selanjutnya graf C. Nah, graf C, graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Karena graf C, jika kita mulai dari simpul 1, kemudian ke 4, 2, maka akan kembali lagi ke 4. Nah, tadi telah kita ketahui bahwa lintasan Hamilton merupakan lintasan yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, sementara ini melewati 2 kali simpul. Maka graf C ini tidak memiliki lintasan ataupun sirkuit Hamilton. Teorema yang pertama, syarat cukup supaya graf sederhana G dengan N kurang lebih besar sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila berderajat tiap simpul paling sedikit N/2, yaitu dV-nya lebih besar sama dengan N/2 untuk setiap simpul V di G. Jika P maka Q. Itu coba kita nyatakan dalam jika P maka Q gitu. Terus yang teorema kedua, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan N, buah simpul N lebih besar sama dengan 3, terdapat N dikurangi 1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Teorema yang ketiga, keempat deh. Teorema graf lengkap G dengan N buah simpul N kurang dari sama dengan 3 dan N ganjil, terdapat N dikurangi 1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika N genap dan N lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N dikurangi 2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Beda ya, kalau yang buah simpul itu yang N lebih besar sama dengan 3 dan N-nya ganjil, terdapat N dikurangi 1 per 2. Kalau yang ini, yang genap N lebih besar dari 4, jadi dia N dikurangi 2 per 2. Yang ini buat ganjil, yang ini buat genap. Dia Hamilton yang saling lepas. Contohnya, 9 anggota sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, kan tadi terdapat 9 anggota. Karena dia 9 anggota, berarti rumusnya 9 dikurangi 1 per 2. 9 dikurangi 1, 8 per 2 sama dengan 4. Ini gambarnya ya. Jadi dia tidak duduknya itu berbeda setiap makan pada setiap makan siang. Gitu. Mejanya di sini bundar.
tapi dia memiliki perbedaannya, duduknya itu bermasing-masing, berbeda gitu. Nah, ini yang 1, 2, orang yang pertama, orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Itu pakai yang teorema yang keempat tadi ya. Lanjut ya, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Ini termasuk graf Hamilton sekaligus graf Euler. Yang contoh yang kedua, graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Nah, sampai sini udah paham belum teman-teman? Insya Allah udah paham ya. Inti dari graf Euler dan graf Hamilton itu yang tadi saya jelaskan, kalau Euler itu berhubungan dengan sisi atau dilambangkan dengan sisi. Jika Hamilton itu tuh dilambangkan dengan simpul atau berhubungan dengan simpul. Nah, Euler itu juga sisi yang terdapat pada graf dapat dilewati tepat 1 kali. Tapi kalau Hamilton itu titik atau lintasan atau korteks itu pada graf bisa dilewati tepat 1 kali dan kembali ke titik awal. Itu tuh dinamakan graf Hamilton. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.